Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi SA MSA, selaku dosen pengampu analisis laporan keuangan kelas L. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang analisis efek aktivitas investasi. Nah, sebelum kami membuka presentasi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri, Zwinatul Janah, NPM akhiran 126, mewakili perkenalan teman-teman saya, yaitu Arum Indastiarini, NPM akhiran 187, kemudian Lovani Vilaruddin, NPM akhiran 355, kemudian Sevina Aulia Putri, NPM akhiran 356, dan yang terakhir Devana Salsabila, NPM akhiran 357. Berikut saksikan presentasi dari kami. Yang pertama yaitu pengantar aset lancar. Nah, jadi apa sih aset lancar itu? Aset lancar itu mencakup dari uang tunai dan aset lain yang dapat diubah menjadi uang tunai. Biasanya dalam siklus operasi perusahaan. Nah, apa sih siklus operasi itu? Nah, jadi pengertian dari siklus operasi perusahaan sendiri merupakan periode waktu dari penyerahan uang tunai untuk pembelian sampai pada penagihan uang tunai yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa. Nah, dapat kita lihat dalam bagan. Jadi, bagan dalam slide ini menampilkan yaitu bagaimana siklus operasi perusahaan dimulai dari cash atau uang tunai. Nah, dari cash atau uang tunai ini akan muncul yang namanya akan diproses dari yang namanya perjanjian pembelian atau purchase commitment. Nah, dari perjanjian pembelian tersebut maka terjadilah yang namanya pembelian suatu barang atau jasa. Nah, dari pembelian barang atau jasa, maka suatu perusahaan itu akan memproses, akan memproduksi. Sehingga dari proses produksi tersebut jadilah yang namanya persediaan atau inventory. Nah, dari persediaan atau inventory ini suatu perusahaan akan menjual persediaannya, sehingga dalam penjualan tersebut, terutama khususnya dalam penjualan kredit, muncullah yang namanya piutang. Nah, kemudian dari piutang ini suatu perusahaan akan melakukan penagihan. Dari penagihan tersebut dihasilkan yang namanya cash atau uang tunai. Nah, jadi itu merupakan bagian siklus operasi perusahaan dari proses pembelian uang tunai untuk proses pembelian sampai pada uang tunai hasil daripada penjualan. Nah, ini adalah proses di mana perusahaan itu mengubah uang tunai menjadi aset jangka pendek dan kembali menjadi uang tunai sebagai bagian dari aktivitas operasi berkelanjutannya. Nah, siklus operasi ini digunakan untuk mengklasifikasikan aset dan liabilitas menjadi lancar atau tidak lancar. Aset lancar sendiri diharapkan akan dijual, dikumpulkan, atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, atau lebih. Contohnya, aset lancar sendiri itu umumnya adalah kas, setara kas, piutang jangka pendek, surat berharga jangka pendek, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Nah, sedangkan kelebihan dari aset lancar sendiri atas kewajiban lancarnya itu biasa disebut sebagai modal kerja. Nah, yang selanjutnya itu kas dan setara kas. Nah, sebelum membahas kas dan setara kas lebih lanjut, kita harus memahami konsep dari likuiditas itu sendiri. Nah, jadi konsep likuiditas itu sangat penting dalam analisis laporan keuangan. Karena kenapa? Jadi likuiditas adalah jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dan jumlah kas yang dapat diperoleh dalam waktu singkat. Nah, likuiditas ini memberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan perubahan kondisi pasar dan bereaksi terhadap tindakan strategi pesaing. Likuiditas itu juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, kemudian kita akan membahas apa sih tadi sempat disinggung kas dan setara kas. Nah, jadi kas dan setara kas ini adalah setara kas sendiri itu merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid dan mudah dikonversi menjadi uang tunai, serta sudah hampir jatuh tempo, sehingga memiliki risiko minimal terhadap perubahan harga pergerakan suku bunga. Nah, investasi ini biasanya memiliki jangka waktu 3 bulan atau kurang. Contoh dari setara kas sendiri adalah surat utang jangka pendek, surat berharga, dan dana pasar uang.
Nah, yang selanjutnya kita akan membahas piutang. Jadi sebelumnya, apa sih piutang itu? Piutang merupakan jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul dari penjualan produk atau jasa, atau dari uang muka atau peminjaman uang kepada perusahaan lain. Nah, dalam praktiknya sendiri, perusahaan melaporkan piutang sebesar nilai realisasi bersih. Nah, nilai realisasi bersih ini merupakan jumlah piutang dikurangi penyisian piutang tak tertagih. Nah, jadi manajemen memperkirakan penyisihan piutang tak tertagih ini berdasarkan pengalaman, kekayaan pelanggan, ekspektasi ekonomi dan industri, serta kebijakan penagihan. Nah, dari piutang sendiri itu juga wajib yang namanya dianalisis. Nah, tujuan analisis piutang itu untuk apa? Jadi tujuannya untuk menghindari yang namanya ada piutang yang tidak tertagih. Nah, jadi apa saja yang harus disiapkan dalam menganalisis piutang ini? Yang pertama, yaitu membandingkan persentase penjualan piutang pesaing dengan persentase penjualan perusahaan yang sedang dianalisis. Kemudian, yang kedua, memeriksa risiko konsentrasi pelanggan apakah meningkat ketika piutang terkonsentrasi pada satu atau beberapa pelanggan. Kemudian yaitu menghitung dan menyelidiki tren rata-rata periode penagihan piutang dibandingkan dengan persyaratan kredit yang lazim untuk industri. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan porsi piutang yang merupakan pembaharuan dari piutang sebelumnya atau wesel tagih. Nah, bab selanjutnya yaitu masih membahas tentang piutang, yaitu yang pertama keaslian piutang. Nah, ada salah satu faktor yang memengaruhi keaslian piutang, yaitu merupakan hak pengembalian barang dagangan. Nah, pelanggan di industri tertentu seperti industri majalah, buku teks, atau mainan, itu masih menggunakan yang namanya hak pengembalian barang dagangan yang besar. Sehingga itu akan memengaruhi jumlah piutang suatu perusahaan. Kemudian yaitu ada sekuritisasi piutang. Nah, sekuritisasi piutang ini merupakan penjualan piutang kepada bank atau perusahaan pembiayaan komersial yang biasa disebut juga anjak piutang. Nah, piutang ini dapat dijual dengan atau tanpa recourse kepada pembeli. Jadi recourse ini itu mengacu pada jaminan kolektibilitas. Nah, piutang dapat dikeluarkan dari neraca hanya ketika perusahaan yang menjual piutangnya itu menyerahkan seluruh kendali atas piutang tersebut kepada pembeli independen yang memiliki kekuatan finansial yang memadai. Nah, hal ini itu berarti selama pembeli mempunyai jenis jaminan